Di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hidup seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Naila. Tubuhnya kecil, seolah tulangnya rapuh dan wajahnya pucat seperti bunga melati yang kehilangan cahaya mentari. Rambutnya tipis, matanya sayu, dan bibirnya sering membiru. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seakan udara yang ia hirup pun tak cukup memberi tenaga. Ibunya, Sulastri, seorang janda miskin, hanya bisa memandang putrinya dengan hati yang terus terkoyak. Sejak ayah Nela meninggal karena kecelakaan kerja, hidup mereka hanyalah pergulatan panjang antara lapar, hutang, dan kerja serabutan yang tak pernah cukup. Sulastri bekerja sebagai buruh cuci, kadang menjadi kuli di sawah orang lain, namun semua itu hanya cukup untuk membeli beras sekarung kecil dan sayur seadanya. Obat, vitamin, itu hanya mimpi. Namun belakangan, kondisi Naila semakin memburuk. Tubuhnya sering jatuh lunglai, bahkan beberapa kali pingsan tanpa sebab. Setiap malam, Sulastri sering mendengar batuk anaknya yang kering bercampur dengan suara isak menahan sakit. "Aku lemas, Bu. Rasanya pusing sekali," keluh Naila suatu pagi setelah terjatuh di halaman rumah. Panik, Sulastri menggendong tubuh kecil itu. Air matanya menetes di pipi anaknya, bercampur dengan keringat dingin Naila yang menggigil. Dengan uang pinjaman dari tetangga, ia membawa Naila ke puskesmas terdekat. Dokter muda di sana tampak terkejut setelah melihat hasil pemeriksaan darah. Ia menghela nafas panjang sebelum menatap Sulastri dengan wajah berat. "Bu, anak ibu mengalami anemia aplastik. Itu artinya sungsung tulang belakangnya tidak bisa memproduksi sel darah seperti normal." Dan ia terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Ada tanda-tanda leukemia juga." Kata-kata itu seperti palu menghantam dada Sulastri. Anemia aplastik, leukemia, dua nama asing yang terdengar bagai vonis kematian. Sulastri tak mampu menahan tangis. "Dok, apa anak saya masih bisa sembuh?" Dokter hanya menunduk lalu berkata lirih, "Masih bisa, Bu, tapi butuh perawatan intensif. Biayanya cukup besar. Kalau tidak segera ditangani, resikonya sangat berbahaya." Dan begitulah perjalanan pahit itu dimulai. Sulastri membawa Naila ke rumah sakit kabupaten, berharap akan ada keajaiban. Namun kenyataan yang didapat justru jauh lebih menyakitkan. Petugas administrasi menatap mereka dengan tatapan datar. "Maaf, Bu, untuk penyakit seperti ini biaya sangat tinggi. Kalau tidak ada jaminan atau uang muka, kami tidak bisa menerima." Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Sulastri memohon, bersujud hampir di kaki petugas itu. "Tolong, Pak, anak saya sekarat. Apa tak ada belas kasihan?" Namun jawaban tetap sama. Uang adalah syarat pertama untuk hidup. Hari-hari berikutnya penuh dengan penolakan. Dari rumah sakit ke rumah sakit, dari pintu ke pintu, jawaban tak pernah berubah. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Kalau miskin, Bu, bagaimana mau berobat? Penyakit seperti ini bukan untuk orang yang tidak punya." Setiap kata itu bagai cambuk di hati Sulastri. Di negeri sendiri, mereka bukan hanya miskin secara harta, tapi miskin dalam pandangan manusia lain. Naila hanya dianggap beban, bukan anak kecil yang pantas diperjuangkan hidupnya. Di malam-malam sunyi, ketika Naila terlelap dengan wajah pucat dan nafas tersengal-sengal, Sulastri hanya bisa menahan isak di pojok rumah. Tangannya menutupi mulut agar tangisnya tidak membangunkan anaknya.
Doa-doa ia panjatkan, tapi jawabannya seolah lenyap ditelan langit gelap. Suatu malam, Naila terbangun. Dengan suara lirih ia berkata, "Bu, kenapa kita selalu diusir? Kenapa mereka tak mau menolong aku?" Pertanyaan itu menghantam dada Sulastri lebih dalam daripada segala hinaan yang pernah ia terima. Ia menggenggam tangan kecil itu erat-erat, lalu berjawab dengan suara bergetar, "Bukan kamu yang salah, Nak. Bukan kamu. Dunia ini yang kejam." Naila menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum samar. "Aku tak apa-apa, Bu. Jangan menangis terus." Tapi Sulastri tahu, waktu terus berdetak. Tubuh putrinya semakin rapuh. Penyakit itu semakin mencengkram. Dan negeri tempat ia berpijak seolah tak peduli. Hari itu, di sebuah lorong rumah sakit yang dingin, Sulastri berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan berjuang sampai akhir. Meski harus menabrak tembok ketidakadilan, meski harus melawan dunia yang menolak anaknya hanya karena kemiskinan. Dan itulah awal dari sebuah perjalanan panjang, penuh luka yang akan menuntun mereka keluar dari batas negeri, mencari secerah harapan di tanah seberang. Pagi itu, langit Jakarta dipenuhi asap kendaraan. Sementara di trotoar yang sempit, Sulastri mendorong kursi roda Naila. Tubuh kecil itu terbungkus selimut tipis, wajahnya pucat, matanya sayu. Sesekali batu kecil mengguncang dada ringkihnya. Mereka baru saja tiba dari desa, menempuh perjalanan panjang dengan bus ekonomi, penuh sesak oleh penumpang lain. Hati Sulastri penuh harapan. Ia mendengar bahwa di ibu kota, rumah sakit besar punya fasilitas lengkap, dokter-dokter hebat, dan mungkin ada setitik keajaiban bagi putrinya. Dengan langkah gemetar, ia melangkah masuk ke gedung rumah sakit itu. Aroma antiseptik bercampur bau obat menyambut mereka. Namun setelah menunggu berjam-jam di ruang administrasi, seorang petugas berseragam rapi menatap berkas di tangannya. Matanya tidak menatap Sulastri. Suaranya datar, seolah sedang membaca aturan tanpa hati. "Maaf, Bu, pengobatan untuk kondisi anak ibu tidak ditanggung penuh. Biaya obatnya di luar kemampuan rata-rata pasien. Kalau tidak ada dana minimal sekian juta sebagai uang muka, kami tidak bisa memproses perawatan." Sulastri tercekak. Dengan suara terbatah, ia menjawab, "Pak, saya mohon, anak saya sudah tidak kuat lagi. Tolonglah, biarkan dia dirawat dulu. Saya akan berusaha mencari uangnya." Petugas itu hanya menggeleng, lalu menutup berkas dengan tegas. "Aturannya begitu, silahkan cari rumah sakit lain, Bu." Naila yang mendengar percakapan itu menunduk. Ia tak lagi bertanya, hanya mengusap tangan ibunya yang dingin. Tapi dari matanya, Sulastri tahu bahwa putrinya mengerti bahwa dunia dewasa itu begitu kejam. Mereka kembali berjalan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Ceritanya selalu sama. Kadang ada dokter yang wajahnya tampak iba, tapi ujung-ujungnya tetap berkata, "Biayanya mahal sekali, Bu. Kalau tanpa biaya, kami tidak bisa menjanjikan apa-apa." Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Tubuh Naila makin ringkih, nafasnya sering tersengal. Darah harus ditransfusikan berkali-kali. Setiap kali jarum menusuk kulit pucatnya, Sulastri ikut merasakan sakit di dadanya. Namun tanpa transfusi, Naila bisa pingsan kapan saja. Di tengah putus asa, mereka menemukan secercah harapan.
sebuah rumah singgah kecil di Jakarta yang dikelola para relawan. Rumah itu sederhana, cat dindingnya mengelupas, ranjang-ranjang besi berderet penuh anak-anak sakit dari berbagai daerah. Di sana, mereka diterima tanpa ditanya biaya. Para relawan menyambut dengan senyum hangat, memberi tempat tidur, dan menyisihkan sedikit dana untuk transfusi darah. "Di sini kalian bisa tinggal sementara, Bu," kata seorang relawan muda. "Kami akan berusaha bantu sebisanya." Air mata Sulastri jatuh. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat mereka bukan sebagai beban, tapi sebagai sesama manusia. Naila pun merasa sedikit bahagia. Ia bermain dengan anak-anak lain di rumah singgah, meski tubuhnya lemah. Kadang ia tertawa kecil, meski batuk sering memutus tawanya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Donasi yang menopang rumah singgah mulai menurun. Para relawan mulai kebingungan. Obat kanker yang harus diminum Naila setiap hari sangat mahal, dan dana mereka tak lagi cukup. Suatu sore, relawan itu menunduk di hadapan Sulastri, wajahnya penuh penyesalan. "Bu, kami sudah berusaha cari sponsor, tapi banyak yang berhenti. Dana untuk Naila sudah hampir habis. Kami tak sanggup lagi menanggung obatnya." Dunia seolah runtuh sekali lagi. Sulastri memeluk putrinya erat-erat malam itu. Air mata membasahi rambut tipis Naila, sementara anak kecil itu mencoba menghapus pipi ibunya dengan tangan kecilnya. "Jangan menangis, Bu. Aku kuat kok," bisiknya. Tapi Sulastri tahu anak itu hanya berpura-pura. Setiap malam tubuh Naila menggigil, wajahnya pucat pasi, dan darah sering keluar dari hidungnya tanpa henti. Hari demi hari, semangat Sulastri terkikis. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perjuangannya hanya menunda penderitaan? Apakah semua jerih payah ini hanya memperpanjang rasa sakit anaknya? Suatu malam ketika relawan-relawan sudah tidur, Sulastri duduk di sudut rumah singgah. Tangannya bergetar menutupi wajah. Hatinya dipenuhi rasa pasrah dan putus asa. Ia hampir menyerah, hampir menerima kenyataan bahwa anaknya akan pergi tanpa pernah mendapat pengobatan layak. Namun dalam keheningan malam itu, Naila tiba-tiba memanggil pelan, "Bu, jangan berhenti ya, aku masih mau hidup. Aku masih ingin sekolah, main sama teman-teman." Kata-kata itu seperti api kecil yang menyalakan kembali pelita yang hampir padam. Sulastri menyeka air matanya, lalu mengangguk kuat-kuat. Meski dalam hati ia tak tahu lagi harus kemana mencari pertolongan. Yang ia tahu, meski pintu demi pintu tertutup, ia harus tetap berdiri. Karena seorang ibu tidak boleh menyerah meski dunia menolak anaknya berkali-kali. Malam Jakarta terasa pengap. Jalanan dipenuhi suara klakson dan asap kendaraan. Sementara di sudut rumah singgah kecil itu, seorang anak perempuan terbaring lemah. Naila. Tubuhnya yang mungil tampak tenggelam dalam selimut tipis. Wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya membiru. Di samping ranjang, ibunya, Sulastri, duduk memegangi tangan kecil itu. Matanya sembab, tubuhnya lunglai oleh lelah dan doa-doa yang tak kunjung terkabul. Hari-hari yang mereka jalani semakin berat. Setiap kali darah Naila habis, tubuhnya dingin, matanya sayu, ia harus segera ditransfusikan. Namun transfusi itu hanya seperti menyalakan lilin di tengah badai. Sebentar menyala, sebentar padam. Dokter-dokter di Rumah Sakit Indonesia tidak lagi memberi banyak harapan. Bahkan ada yang terang-terangan berkata,
Kalaupun ada biaya, peluang hidupnya kecil, Bu. Penyakitnya terlalu berat. Sulastri mendengar kata-kata itu dengan dada seakan diremas. Bukan hanya sakit karena kenyataan medis, tapi juga karena tatapan dokter itu. Tatapan yang penuh putus asa. Seakan mereka sudah menyerah bahkan sebelum berjuang. Di rumah singgah, Naila sering menatap ibunya dengan senyum tipis, meski tubuhnya gemetar menahan nyeri. "Bu, nanti kalau aku sembuh, aku mau sekolah lagi. Aku mau jadi dokter, biar bisa nolong anak-anak miskin kayak aku." Kalimat itu seperti pisau yang masuk pelan-pelan ke hati Sulastri. Bagaimana ia harus menjawab? Bagaimana ia bisa menatap mata anaknya, sementara ia sendiri tak yakin ada jalan keluar? Dalam keterpurukan itu, ada satu sosok yang tak pernah lelah mendampingi. Farhan, seorang relawan muda. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang mahasiswa yang mengabdikan waktunya di rumah singgah. Namun kebaikan hatinya membuat Sulastri seolah punya seorang anak laki-laki kedua yang setia menopang. Farhan sering mengantar Naila ke rumah sakit untuk transfusi, mendorong kursi rodanya, bahkan mendongengkan cerita-cerita lucu agar gadis kecil itu bisa tertawa sejenak. Namun, di balik senyum yang ia pasang, Farhan tahu kondisi Naila semakin memburuk. Suatu malam ketika Sulastri menangis diam-diam di teras rumah singgah, Farhan duduk di sampingnya. Ia menatap jalanan gelap, lalu berkata lirih, "Bu, saya tahu Ibu sudah sangat lelah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kalau di sini tidak ada jalan, mungkin kita harus mencari jalan di luar." Sulastri menggeleng lemah. "Kemana lagi, Nak? Semua rumah sakit sudah kami datangi. Semua pintu sudah tertutup. Aku bahkan tak punya uang lagi untuk bayar transfusi minggu depan." Suara Sulastri pecah. Air matanya jatuh deras. Farhan menepuk bahunya dengan hati-hati. Dalam diam itu, mereka hanya mendengar suara batuk kecil Naila dari dalam kamar. Batuk itu seperti suara jam pasir yang semakin menipis. Beberapa hari kemudian, datang seorang relawan lain. Seorang pria paruh baya yang sudah lama mendampingi pasien-pasien miskin. Ia menatap Naila dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata kepada Sulastri, "Bu, saya tahu semua rumah sakit di sini menutup pintu. Tapi saya dengar ada rumah sakit di Malaysia. Namanya RS Island. Mereka tidak tanya biaya di awal, Bu. Pasien miskin pun diterima. Banyak yang sembuh di sana." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Sulastri menoleh, seakan tak percaya telinganya. "Malaysia? Negeri seberang itu?" Relawan itu mengangguk mantap. "Iya, Bu. Saya pernah dampingi pasien ke sana. Perawatnya ramah, dokternya tulus. Tidak seperti di sini yang selalu bertanya uang dulu. Kalau Ibu mau, saya bisa hubungkan. Tapi perjalanannya jauh dan butuh biaya untuk berangkat." Sulastri tercekak. Bagaimana mungkin? Uang untuk makan pun ia sudah tak punya. Namun tatapannya jatuh pada wajah anaknya yang pucat, yang saat itu tertidur dengan bibir bergetar. Hati seorang ibu lebih kuat daripada logika. Malam itu, Sulastri membuka kotak kecil yang berisi sisa uang pinjaman, recehan dari hasil menjual perhiasan murahan, bahkan uang 1.000 lipat rapi yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun.
Jumlahnya tak seberapa, namun ia tahu itulah satu-satunya harapan. Kalau ini habis, kita tak punya apa-apa lagi, Nak, bisiknya dalam hati. Tapi ia juga tahu, lebih baik habis demi harapan terakhir daripada menyimpan uang dan melihat anaknya perlahan hilang. Farhan yang menyaksikan semuanya menepuk dadanya. "Bu, jangan khawatir. Saya ikut. Saya akan bantu mengurus semuanya. Kalau memang Malaysia adalah jawaban, kita akan berangkat ke sana." Maka diputuskanlah 3 orang akan berangkat. Naila yang ringkih, Sulastri yang penuh luka, dan Farhan yang membawa tekad. Mereka menyiapkan perjalanan itu dengan sisa tenaga dan doa. Suatu malam sebelum keberangkatan, Naila menatap ibunya dengan mata bening. "Bu, kita mau ke Malaysia ya? Katanya di sana banyak orang baik. Aku ingin sembuh, Bu. Aku janji, nanti aku belajar rajin." Sulastri memeluk anaknya erat-erat. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit cahaya di matanya. Cahaya harapan yang lama padam, kini berkedip kembali. Hari-hari di RS Island Malaysia menjadi lembaran baru bagi Naila dan ibunya, Sulastri. Sejak pertama kali mereka menginjakan kaki di rumah sakit itu, mereka merasa berada di dunia yang berbeda. Tidak ada tatapan sinis petugas administrasi, tidak ada suara kasar yang menanyakan biaya sebelum tindakan dilakukan. Yang ada hanyalah sapaan lembut, senyum tulus, dan perhatian penuh. Setiap pagi, dokter-dokter datang bergantian, menjelaskan perkembangan Naila dengan sabar. Mereka tak pernah lelah memberi penjelasan detil, menggunakan bahasa sederhana agar Sulastri mengerti. Perawat-perawat pun tak sekedar bekerja. Mereka mengelus kepala Naila dengan penuh kasih, menceritakan dongeng, bahkan menyuapinya dengan lembut seakan ia adalah anak mereka sendiri. Suatu sore, ketika sinar matahari masuk dari jendela kamar, Naila yang sedang memeluk boneka kecilnya bertanya dengan polos, "Kenapa di sini semua orang baik ya, Bu?" Sulastri terdiam cukup lama. Ia menatap putrinya yang pucat, tapi masih bisa tersenyum, lalu menjawab lirih, "Karena mereka melihat kamu sebagai anak manusia, Nak, bukan sebagai tagihan." Kalimat itu membuat Farhan, relawan muda yang ikut menemani, menundukkan kepala. Matanya panas, dadanya sesak. Ia teringat betapa banyak rumah sakit di tanah air yang mereka datangi dulu. Bagaimana pintu IGD sempat ditutup karena biaya deposit tak mampu mereka bayar. Bagaimana Naila pernah harus menunggu di kursi roda berjam-jam, sementara kondisi tubuhnya melemah, hanya karena sang ibu tak bisa menandatangani surat jaminan pembayaran. Semua itu seperti mimpi buruk yang kontras dengan kenyataan indah yang kini mereka rasakan. Hari-hari berjalan. Dalam hitungan minggu, kondisi Naila menunjukkan tanda perbaikan. Pipinya perlahan berwarna, tawanya kembali terdengar. Ia mulai mau makan, mulai menggambar dengan pensil warna yang diberikan oleh seorang perawat. Sesekali ia bahkan bercanda dengan Farhan, menanyakan kapan bisa naik pesawat lagi untuk pulang ke Indonesia. Sulastri sempat merasakan hidupnya kembali terang. Di malam-malam sepi, ia berdoa dengan penuh syukur, merasa bahwa mungkin Tuhan benar-benar membuka jalan. Namun di balik semua senyum, para dokter terus bekerja keras melakukan pemeriksaan mendalam. Hasil demi hasil menunjukkan gambaran yang tak pernah diharapkan. Sel kanker sudah menyebar terlalu jauh. Suatu sore,
Dr. Tan, salah satu onkolog senior, duduk bersama Sulastri dan Farhan di ruang konsultasi. Suaranya lembut, matanya penuh empati, namun kalimat yang keluar darinya terasa seperti batu besar yang menghantam dada. Puan Sulastri, kami sudah lakukan yang terbaik. Perawatan selama sebulan ini membantu Naila merasa lebih baik, mengurangi rasa sakit, dan membuatnya sedikit lebih kuat. Namun hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan kanker sudah menyebar ke organ vital. Kami bisa mencoba terapi tambahan, tapi peluangnya sangat kecil. Sulastri menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir deras. Farhan hanya bisa menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Hati mereka hancur berkeping-keping, sebab semua cahaya yang sempat mereka lihat kini meredup kembali. Namun yang paling menyesakan adalah penjelasan lanjutan sang dokter. Sekiranya Naila mendapatkan perawatan lebih awal, peluangnya lebih besar, Puan. Tapi karena penanganannya terlambat, sel-sel itu sudah berkembang melampaui batas. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Sulastri teringat perjalanan panjang di Indonesia. Penolakan demi penolakan. Rumah sakit yang menghitung uang sebelum menghitung denyut nadi anaknya. Dan malam-malam penuh ketakutan di rumah singgah ketika donasi tak lagi datang. Semua itu kini menjelma kenyataan pahit. Waktu telah hilang. Dan waktu itulah yang merenggut masa depan Naila. Malam itu Sulastri duduk di samping ranjang Naila yang tertidur. Ia membelai rambut anaknya yang mulai rontok karena terapi. "Maafkan ibu, nak," bisiknya. "Andai saja dari dulu mereka tidak mempersulit kita, mungkin ibu bisa menyelamatkanmu." Air matanya jatuh satu persatu membasahi bantal Naila. Farhan yang duduk di kursi pojok hanya bisa menatap langit-langit kamar, menahan amarah yang membara dalam hatinya. Amarah pada sistem yang gagal melihat manusia sebagai manusia, pada negeri yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat miskinnya. Meski pahit, hari-hari berikutnya tetap mereka jalani dengan penuh kasih. Perawat tetap datang, membawakan balon kecil atau sekotak jus kesukaan Naila. Dokter tetap menyapa dengan ramah, seolah tidak ada vonis gelak di balik senyum itu. Naila sendiri seakan tidak pernah tahu betapa genting kondisinya. Ia terus bercoloteh tentang ingin sekolah kembali, ingin punya seragam baru, ingin bisa main ke pasar malam di kampung bersama ibunya. Harapan-harapan kecil itu menusuk hati Sulastri, karena ia tahu semuanya mungkin hanya tinggal angan. Dan di tengah malam, ketika sunyi menelan seluruh ruang, Sulastri berdoa, "Ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan anakku pergi, setidaknya Engkau telah memberinya 1 bulan penuh kebahagiaan di sini. 1 bulan penuh senyum yang tak pernah ia dapatkan di rumah sakit negerinya sendiri. Biarlah aku yang menanggung sakitnya, asal jangan lagi Engkau biarkan anakku merasa ditolak." Demikianlah bulan itu menjadi saksi sebuah perjuangan yang indah sekaligus menyakitkan. Indah karena cinta dan kasih yang mereka terima di tanah asing. Menyakitkan karena semua itu datang terlambat akibat sistem yang gagal melindungi warganya sendiri. Sulastri akhirnya memahami satu hal. Di Malaysia, anaknya diperlakukan sebagai manusia. Sementara di Indonesia, anaknya pernah diperlakukan semata-mata angka di atas lembar biaya. Dan kebenaran itu, pahitnya, akan selalu membekas di hati seorang ibu. Malam itu, hujan turun deras di Kuala Lumpur. Suara tetesan air yang jatuh ke jendela seakan menjadi irama duka, mengiringi detik-detik yang tak seorang pun ingin saksikan. Di ruang perawatan sederhana itu, mesin-mesin berbunyi pelan, seolah ikut berdoa agar kehidupan kecil yang terbaring di ranjang tetap bertahan. Naila, tubuh mungilnya tertutup selimut putih, matanya sayu,
tapi masih memancarkan cahaya bening. Sulastri duduk di sisinya, menggenggam tangan kecil itu dengan erat, seakan takut kehilangan kehangatannya. Farhan berdiri di sudut kamar, tubuhnya kaku, hatinya bergetar. Pintu kamar terbuka. Seorang dokter masuk dengan wajar sendu. Perawat yang mendampingi menunduk, bibirnya bergetar seolah menahan isak. Dengan suara lirih namun pasti, sang dokter berkata, "Puan, kami sudah berjuang sekuat tenaga, tapi sel kanker itu terlalu kuat." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Sulastri. Ia menjerit, memeluk tubuh kecil anaknya, mengguncang-guncangkannya, seakan dengan begitu Naila bisa kembali bangun. "Jangan tinggalkan ibu, nak. Jangan tinggalkan ibu." Isaknya pecah memenuhi ruangan. Namun Naila, dengan sisa tenaga yang tinggal sebutir pasir, justru tersenyum samar. Matanya yang bening menatap lurus ke wajah ibunya. Bibir kecilnya bergetar, mengucapkan kalimat terakhir yang akan terus terpatri dalam ingatan Sulastri sampai akhir hayatnya. "Bu, di sini aku bahagia. Terima kasih sudah membawaku jauh. Aku tidak sakit lagi." Dan detik itu juga nafasnya terhenti. Senyum itu membeku, menjadi tanda terakhir seorang anak yang berjuang melawan dunia dengan tubuh rapuhnya. Keheningan memenuhi ruang. Tidak ada lagi suara mesin selain bunyi monoton yang menandakan kepergian. Sulastri tersungkur, tubuhnya gemetar, menangis memeluk jasad anaknya yang kini dingin. Tangisnya pecah, tidak ada lagi kata yang bisa mewakili kehilangan itu. Para perawat Malaysia yang berdiri di sekeliling tempat tidur ikut menitikkan air mata. Mereka yang selama ini menjaga Naila, yang setiap hari memberi senyum, dongeng, dan tentuhan lembut, kini tak kuasa menahan haru. Bahkan sang dokter yang biasanya tegar menghadapi ratusan kasus kematian hanya bisa menunduk. Matanya basah, menahan tangis yang hampir pecah. Dalam ruang kecil itu, rasa duka tak lagi berbatas profesi atau negara. Tidak ada lagi sekat antara pasien dan tenaga medis. Tidak ada lagi perbedaan bangsa. Yang ada hanya kemanusiaan murni yang membuat setiap orang merasa kehilangan, seolah Naila adalah anak mereka sendiri. Naila memang pergi. Tapi ia pergi dengan martabat, bukan sebagai pasien miskin yang ditolak dan dipermalukan, melainkan sebagai manusia yang dicintai, dihormati, dan diperlakukan dengan kasih sayang hingga hembusan nafas terakhirnya. Sulastri, meski hancur, merasakan sesuatu yang berbeda. Ia sadar kematian Naila bukan akhir, melainkan pesan bahwa anaknya tidak pernah mati sia-sia, bahwa ada jejak yang ditinggalkan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi bangsa. Farhan menatap tubuh mungil yang kini terbujur kaku. Hatinya dipenuhi amarah sekaligus kekaguman. Amarah pada tanah airnya yang gagal menjaga anak-anak seperti Naila, yang membiarkan birokrasi dan uang menjadi tembok penghalang kehidupan. Namun juga kekaguman pada negeri jiran yang membuktikan bahwa nilai tertinggi dalam dunia medis bukanlah tagihan, melainkan cinta kasih pada sesama manusia. Hari pemakaman Naila berlangsung sederhana namun penuh haru. Di salah satu tanah pemakaman di Kuala Lumpur, Sulastri dan Farhan berdiri di samping liang lahat, ditemani para relawan dan perawat yang datang memberi penghormatan terakhir. Doa-doa bergema, air mata jatuh tanpa henti. Seorang perawat perempuan memeluk Sulastri sambil berbisik, "Puan, jangan rasa sendiri.
Naila sudah jadi anak kami juga." Kalimat itu membuat dada Sulastri sesak, tapi sekaligus memberinya kekuatan. Naila telah pergi, tapi ia pergi meninggalkan keluarga baru. Orang-orang yang benar-benar mengasihi tanpa memandang harta. Berbulan-bulan kemudian, kisah Naila masih hidup. Di Indonesia, ia menjadi simbol betapa rapuhnya sistem kesehatan yang hanya berpihak kepada mereka yang mampu. Di Malaysia, ia dikenang sebagai anak kecil yang mengajarkan arti tulus dalam melayani. Sayap terakhir di negeri jiran bukan hanya kisah tentang seorang anak kecil yang melawan sakit hingga akhir hayatnya. Ia adalah tamparan keras bagi negeri sendiri yang gagal menjaga rakyatnya, yang sibuk menghitung biaya sebelum menghitung nyawa. Sekaligus ia adalah pujian bagi tanah seberang yang membuktikan bahwa kemanusiaan jauh lebih berharga daripada selembar uang. Di setiap tetes hujan Kuala Lumpur, Sulastri merasa Naila masih hadir. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak di bangsal rumah sakit, ia teringat putrinya yang pernah berjuang di sana. Naila mungkin telah terbang jauh, tapi sayap kecilnya meninggalkan jejak cahaya yang akan terus mengingatkan dunia bahwa seorang anak miskin pun berhak mendapat kasih sayang, berhak mendapat pelayanan, dan berhak untuk hidup bermartabat. Dan dengan itu, kisah Naila abadi. Ia bukan lagi sekadar anak kecil dari kampung miskin di Indonesia. Ia adalah simbol, adalah doa, adalah nyala kecil yang mengingatkan, dimanapun kita berada, kemanusiaan harus selalu lebih tinggi daripada segala angka.